Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu melanjutkan pembahasan dari soal prediksi TKA. Kita lanjutkan dari nomor 6. Karena nomor 1 dan 5 kemarin sudah kita bahas, ya. Oke. Di sini soal nomor 6 adalah sebuah perusahaan memiliki 3 gedung dengan ilustrasi bentuk dan tinggi sebagai berikut. Di mana gedung A memiliki tinggi 22 meter yang terdiri dari 2 bentuk persegi panjang. Lalu ada gedung B yang tingginya 25 meter, juga sama yang terdiri dari 2 bentuk persegi panjang. Lalu ada gedung C yang tidak diketahui tingginya dan memiliki 2 bentuk persegi panjang. Jika diketahui setiap persegi panjang kecil dan besar pada gambar di gedung di atas ini identik, maka tinggi gedung C adalah, kita perhatikan di gedung A itu memiliki 2 bangunan yang berbeda ukurannya, tapi sama-sama persegi panjang. Ibu kasih nama persegi panjang yang lebih kecil tapi lebih besar, lebih lebar, itu Ibu kasih nama X. Lalu persegi panjang kedua yang panjangnya lebih panjang, Ibu kasih nama Y. Kedua bentuk persegi panjang ini identik juga dengan gedung B. Ibu kasih nama juga yang persegi panjang ini Y, berarti ya. Yang kecilnya X. Di gedung C juga sama, dari satu yang lebih pendek panjangnya dan satu yang lebih panjang. Oke. Dari 3 gedung ini, Ibu bisa katakan bahwa gedung A memiliki tinggi 22 meter yang terdiri dari 2 bangunan X, ada 2, itu ya, 1, 2. Lalu ada 3 Y, sehingga total tingginya adalah 22 meter. Lalu gedung B juga sama, itu terdiri dari 1 bangunan X dan 1, 2, 3, 4, 5. 5 bangunan Y. Yang total tingginya di sini 25 ya. 25. Gedung C juga sama, terdiri dari bangun X ditambah 2Y, di mana tingginya tidak kita ketahui. Ya. Oke, kalau kita perhatikan karena X dan Y adalah variabel yang sama dari ketiga gedung ini, maka dari 3 persamaan ini kita bisa menggunakan salah satu metode dari sistem persamaan ini ya. Yaitu kalau kalian masih ingat ada sistem metode substitusi, kemudian eliminasi, satu lagi grafik. Ya, kalau substitusi mengganti persamaan yang satu dengan yang persamaan yang lainnya. Kalau eliminasi menghilangkan salah satu variabel yang ada. Kalau grafik berarti kita membuat grafik lalu mencari titik temu dari kedua grafik tersebut. Oke, Ibu akan menggunakan cara eliminasi atau substitusi dulu. Bolehlah kita coba semua cara ya. Ibu akan gunakan substitusi. Yang pertama, karena persamaannya adalah 2X tambah 3Y sama dengan 22. Yang pertama, lalu yang kedua ada X tambah 5 yang sama dengan 25. Ya. Ibu mengubah persamaan yang kedua menjadi X sama dengan, yaitu menjadi 25 dikurangi 5Y. Tujuannya apa? Tujuannya adalah X yang di persamaan yang B akan Ibu ganti
gunakan untuk di persamaan yang A, ya. Sehingga karena tadi substitusi adalah mengganti, maka X yang ada di persamaan A itu ibu ganti dari X yang ada di persamaan B. Seperti ini. Tambah 3Y sama dengan 22. Ini kan X ya. Ibu ganti dari persamaan B. Oke, ini dilanjutkan dengan menyederhanakan. Berarti 2 kali 25, 50. 2 kali min 5Y berarti min 10Y. Ditambah 3Y sama dengan 22. Yang ada variabel Y tetap di kiri. Ini berarti min 10 tambah 3Y jadi min 7Y. Lalu 22 min 50 ibu pindahkan ke kanan jadi negatif ya. Berarti min 7Y sama dengan minus 28 atau Y sama dengan minus 28 dibagi minus 7 sehingga Y-nya adalah 4 ya. Ketika Y-nya sudah dapat sama dengan 4 maka ibu dapat mencari nilai X. Dari sini ibu masukkan ke sini. Berarti X sama dengan 25 dikurangi 5 dikali 4 sama dengan 25 dikurangi 20 maka X sama dengan 5. Sehingga solusinya adalah X sama dengan 5, Y sama dengan 4. Selesai? Loh, yang ditanya adalah tinggi yang gedung C. Gedung C terdiri dari bangunan ukuran X ditambah 2 bangunan Y. Maka dari informasi yang sebelumnya diperoleh X-nya sama dengan 5 tambah 2 dikali Y-nya 4 sama dengan 5 ditambah 8 atau sama dengan 13 meter. Maka tinggi gedung C adalah 13 meter. Jawabannya C. Ya. Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Soal nomor 7. Soal nomor 7. Michael menyewa ATV untuk setidaknya 1 jam. Harga sewa ATV adalah 50.000 ditambah 12.000 per jam. Jika Michael mempunyai uang 100.000, tentukan durasi maksimal yang bisa digunakan untuk menyewa ATV. Oke, kita buat dulu persamaannya dalam bentuk matematik. Di sini kita perhatikan kalimatnya. Yang pertama, harga sewa ATV adalah 50.000. Harga sewa 50.000. Ditambah 12.000 per jam. Ya. Ditambah 12.000 per jam. Ya. Jika Michael punya uang 100, uang Michael ada 100. Berapa durasinya? Caranya gimana? Oke, pertama kita harus hitung sewanya 50.000. Ya. Dari uang 100.000 maka dikurangi untuk sewa ATV-nya saja sama dengan 50.000. Sehingga sisa uangnya ada berapa? 50.000.
Oke, sisa. Ya. Dari sisa 50.000 inilah dibagi dengan sewa untuk menggunakan adalah 12.000 per jam. Sisa 50.000 dibagi 12.000 per jam. Itu maka kita akan mendapatkan sekitar, ini Ibu coret, 50 per 12 atau sekitar, ini Ibu kecilin, bagi 2, 25 per 6, atau sekitar 25 bagi 6, 4, berapa nih? 4, 1 per 6 ya, jam. Ya. Maka durasi maksimumnya adalah 4 jam lebih 1 per 6 menit atau sekitar 10 menit. 6 jam, sorry. Per 6 jam. Atau sekitar 10 menit. Ya. Oke, karena ini dihitungnya 12.000 per jam, maka maksimum adalah 4 jam. Jawabannya B. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Soal nomor 8. Gambar berikut ini menunjukkan sebuah persegi yang dibagi menjadi 6 bagian berupa persegi panjang yang sama besar. Ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika setiap bagian mempunyai keliling 84 cm, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Luas masing-masing bagian persegi panjang adalah 216, keliling persegi tersebut 144, luas persegi tersebut adalah 1080 cm. Oke, di sini kita harus perhatikan per kalimat ya. Yang pertama tadi dikatakan bahwa ada 6 bagian berupa persegi panjang yang sama besar. Jika setiap bagian mempunyai keliling 84, berarti satu persegi panjang ya, itu kelilingnya 84 ya. Dari informasi ini apa yang bisa kita peroleh? Oke, kalau kalian ingat persegi panjang itu rumusnya adalah, oke, sebelum ke sana, persegi panjang itu mempunyai bagian yang namanya panjang dan lebar ya. Oke, setelah itu apa lagi? Jika setiap bagian mempunyai keliling 84 cm, sebuah persegi dibagi 6 bagian. Maka mencari keliling itu apa rumusnya? 2 panjang ditambah 2 lebar. Gitu ya. Sehingga dari sini Ibu punya informasi 84 sama dengan 2 panjang ditambah lebar. Atau dengan kata lain, panjang ditambah lebar itu sama dengan 84 dibagi 2. Atau sama dengan 42. Ya. Oke, kemudian Ibu mempunyai 6 persegi panjang yang sama besar. Oke, di sini dikatakan bahwa gambar berikut adalah sebuah persegi. Artinya gambar ini
membentuk sebuah persegi. Kalau di sini panjang, maka di atas juga panjang karena persegi ya. Sisi kali sisi gitu ya. Oke, dari sini kita punya informasi apa? Di sini tadi panjang yang ini L. Ternyata panjang itu dibentuk dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 L. Ya. Oke, ini juga merupakan tambahan informasi sehingga saya bisa mengganti panjang di sini ya dengan persamaan yang kedua pertama tadi. Ini kan jadi panjang tambah lebar sama dengan 42 ya. Panjang di sini Ibu ganti ke sini pakai substitusi. Ini berarti jadi 6L ditambah L sama dengan 42. Maka kita akan dapat 7L sama dengan 42. Maka L adalah 42 dibagi 7. L sama dengan 6. Ya, karena lebar 6, maka Ibu dapat panjang sama dengan 6 kali 6. Panjangnya sama dengan 36. Ya. Pertanyaannya, berapa luas masing-masing bagian persegi panjang? Oke, persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Panjangnya 36, lebarnya 6. Ini 216 kalau kalian kaliin. Ya, berarti betul. Keliling persegi adalah 144. Oke, tadi di sini 36, di sini 36. Keliling persegi itu adalah 4 kali sisi atau 4 kali panjang kalau di sini. Maka sama dengan 4 dikali 36. Ini sama dengan 4 kali 36, 144 cm. Tuh, tuh. Luas persegi tersebut adalah 1080. Oke, kita sekarang hitung luas persegi. Luas persegi adalah sisi kali sisi. Atau sama dengan panjang kali panjang. Ya. Sama dengan 36 dikali 36. Betulkah 36 kali 36 1080? Kayaknya enggak ya. Coba kita hitung 36 kali 36. Ini 6 bawah 3, 18 kali 3, 216, 3 kali 6. 18 bawah 1, 108, 6, 7, 1, 2, 7, 6. Bener nggak? 18 bawah 1, 6 kali 6, 3, 9, 12, 6. Ternyata persegi. Di sini jawabannya 1080, salah ya. Oke, gitu caranya. Ya, oke kita lanjutkan. Soal nomor 9. Sebuah kue lapis berbentuk persegi dipotong menjadi 4 bagian sama besar seperti gambar berikut. Jika keliling permukaan atas setiap potongan kue adalah 50 cm, tentukan luas permukaan atas kue sebelum dipotong. Informasi apa yang bisa digali? Oke, di sini dikatakan kue lapisnya berbentuk persegi. Itu ya. Kemudian jika keliling permukaan atas setiap potongan itu
kue adalah 50 cm, tentukan luas permukaan. Nah, permukaannya ini berbentuk apa? Setelah dipotong 4 bagian. Bukan 4 cm ya, 4 bagian. Persegi panjang. Oke. Terus, gimana? Oke, kita itu ya, yang tadi persegi jadi persegi panjang. Kemudian, potongan kue itu kita kasih nama, ini panjang, ini juga ada lebar. Ini panjang, ya. Karena persegi ya, sisi kali sisi. Lalu, keliling potongan adalah 50 cm, berarti ada 4 persegi panjang yang, sorry, 1 persegi panjang yang kelilingnya, ini lebar ya tadi. Kelilingnya adalah 50 cm, sama seperti soal yang sebelumnya. Maka dari sini Ibu punya persamaan, kan keliling itu 2 panjang ditambah 2 lebar ya. Kali 50 sama dengan 2 panjang ditambah lebar. 50 dibagi 2 sama dengan panjang tambah lebar. Atau panjang tambah lebar itu sama dengan 25, gitu ya. Oke. Kemudian ditanya tentukan luas permukaan atas kue sebelum dipotong. Oke, 4 kali lebar atau panjang ini adalah 4 kali lebar, ya. Sehingga dari 2 persamaan ini Ibu ganti lagi ke sini. Ini jadi 4L ditambah L sama dengan 25. Ini jadi 5L bagi 2 sama dengan 25. L sama dengan 25 dibagi 5 atau L-nya adalah 5 cm. Kalau Ibu dapat L 5 cm, maka Ibu dapat menghitung P. P sama dengan 4 dikali 5. Maka P-nya adalah 20. Ya. Oke. Sehingga persegi panjang tersebut, persegi ini akan mempunyai luas P-nya 25 tadi ya. 25, 20. Berarti panjang kali panjang. 20 dikali 20. Atau sama dengan 41 cm. Ada nggak? Ada.